Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jum'ah yang dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di siang hari ini, di kesempatan kali ini, kita bersama-sama patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita semua masih mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah, sehingga kita bersama-sama bisa melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita untuk duduk bersimpuh di masjid yang mulia ini guna memenuhi salah satu kewajiban kita, yakni salat Jum'ah berjamaah. Harapan dan doa kita bersama, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala amal ibadah kita, baik amal ibadah yang telah kita lakukan maupun amal ibadah yang nanti akan kita kerjakan. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah, tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya, termasuk kita sekalian ini, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga melalui mimbar khutbah ini, khatib ingin berwasiat khususnya kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada hadirin sekalian. Mari kita bersama-sama untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam artian kita berusaha menjalani segala apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga berusaha untuk selalu menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yakinlah bahwa sesungguhnya dengan modal iman dan takwa kita kepada Allah, hidup kita akan menggapai kebahagiaan. Hidup kita akan menggapai keselamatan fid dunya wal akhirah, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Al-Mawa'idul Usfuriyah, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fajir, pendosa, pendurhaka, ar-raji rahmatullah, tapi ia tetap terus berusaha mengharap rahmat Allah. Ia tetap berusaha mengharap ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aqrabu ilallah, lebih dicintai oleh Allah
lebih disayang oleh Allah minal abidil muqnit, daripada hamba yang ibadahnya rajin tapi banyak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak berputus asa, banyak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa hidup saya masih susah? Padahal saya sudah rajin dalam beribadah, rajin sholatnya, rajin puasa sunnahnya, rajin ngajinya. Tapi kenapa hidup saya masih susah? Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa penyakit saya tak kunjung sembuh? Padahal saya sudah berobat kemana-mana. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya tidak berhasil? Padahal apapun udah saya kerjain, sudah bekerja, sudah berusaha. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yakinlah bahwa suatu saat nanti pasti Allah akan memberikan pertolongan. Pada waktunya pasti Allah akan memberikan kebahagiaan. Karena Allah berjanji dalam Al-Quran, inna ma'al usri yusra, bahwasanya dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan, dalam setiap kesedihan pasti ada kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berkaitan dengan hadis ini ada satu kisah. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Khulafaur Rasyidin yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq, ketika Umar bin Khattab saat mau menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar dalam keadaan menangis. Maka ditanya oleh Nabi, wahai Umar, kenapa engkau menangis? Kau Amirul Mukminin, kau presiden. Kenapa engkau menangis? Dijawab oleh Umar bin Khattab, ya Rasulullah, di depan pintumu saat aku mau masuk, ada anak muda yang sedang menangis, yang tangisannya sangat menyayat, sangat menyentuh hatiku. Sampai-sampai aku ikut menangis. Wahai Umar, suruh masuk anak muda tersebut. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika disuruh masuk, anak muda tersebut ditanya oleh Rasul, wahai anak muda, apa yang membuatmu engkau menangis sampai-sampai ini Umar bin Khattab ikut menangis? Ya Rasul, saya sangat menyesal karena saya habis melakukan satu perbuatan dosa besar. Saya sangat menyesal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai anak muda, dosa apa yang kamu perbuat? Dosa apa yang telah kamu lakukan? Ya Rasul, saya malu untuk mengungkapkannya. Saya malu untuk menceritakannya. Kata Nabi, wahai anak muda, jangan malu. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengasih. Sebesar apapun dosa yang kamu lakukan, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih. Tapi aku malu ya Rasul untuk mengungkapkannya, untuk menceritakannya. Wahai anak muda,
apakah kamu telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ya Rasul. Atau kamu telah membunuh manusia tanpa hak? Tidak ya Rasul. Atau kamu telah mencuri, korupsi? Tidak ya Rasul. Akhirnya karena didesak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak muda ini akhirnya menceritakan, ya Rasul, 7 tahun yang lalu aku ini sebagai penggali kubur. Ketika ada salah satu gadis Ansar, gadis yang tercantik di kota Madinah, meninggal. Selesai dikubur, malamnya aku gali kuburannya, lalu aku lucuti kain kafannya, dan akhirnya iblis setan berhasil menggodaku sampai aku menyetubuhi gadis yang sudah meninggal tersebut. Setelah aku tinggalkan, seolah-olah gadis itu hidup kembali, sambil dia berteriak, wahai anak muda, apakah kau tidak takut akan murka Allah? Wahai anak muda, tidakkah kau takut akan azab siksa Allah Subhanahu wa taala? Teganya kau membiarkan aku dalam keadaan janabat kematian. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mendengar cerita ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri sambil berkata kepada anak muda ini dengan sedikit emosi, wahai anak muda, keluarlah dari hadapanku, keluarlah dari rumahku. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya anak muda ini keluar dari hadapan Nabi, dari rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap dalam penyesalan terhadap perbuatan kesalahan dosa yang ia lakukan. Ia melangkah sambil menyusuri padang pasir. Di tengah-tengah padang pasir, dalam keadaan lemas, lunglai, tak berdaya karena tidak makan, tidak minum, tidak tidur selama 7 hari 7 malam. Akhirnya anak muda ini jatuh tersungkur dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah padang pasir, sambil merintih memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, hari ini aku datang, kemarin aku datang untuk meminta pertolongan kepada salah satu kekasihmu Muhammad Rasulullah, tapi salah satu kekasihmu amat murka mendengar cerita aku. Maka hari ini, saat ini aku datang untuk memohon, meminta agar segala dosa dan kesalahan yang aku perbuat dikabulkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya engkau tidak mau mengampuni segala dosa dan kesalahanku, maka tolong kirimkan sekarang juga api yang bisa membakar tubuhku sebelum nanti aku dibakar di hari kiamat. Rintihan, permohonan, doa anak muda ini didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai arsy bergetar, berguncang akibat rintihan doa permohonan anak muda tersebut. Maka Allah kemudian mengabulkan taubatnya, permohonannya anak muda tersebut. Lalu Allah mengabarkan kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan salam
pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan kabar bahwa anak muda tersebut taubatnya, permohonannya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapat kabar bahwa anak muda tersebut taubatnya diampuni oleh Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul menyuruh para sahabatnya untuk mencari di mana keberadaan anak muda tersebut. Akhirnya sahabat-sahabat Rasulullah mencari dan didapatinya anak muda tersebut berada di tengah-tengah padang pasir dalam keadaan lemas, lemah, karena 7 hari 7 malam tidak makan, tidak minum, tidak tidur, terus menyesali perbuatan yang ia lakukan. Akhirnya anak muda ini diajak kembali oleh sahabat-sahabatnya Rasulullah untuk kembali ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kumandang adzan maghrib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak anak muda ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan Nabi memimpin untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Ketika Nabi selesai membaca surat Al-Fatihah yang kemudian disambung dengan surat At-Takasur, ketika sampai di ayat yang kedua, hatta zurtumul maqabir, hatta zurtumul makabir, teringat kembali oleh anak muda tersebut. Akhirnya ia jatuh tersungkur saat melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Ketika selesai sholat, didapatinya anak muda ini sudah tidak bernapas lagi. Namun taubatnya, permohonannya sudah diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka benar kata Nabi, pendosa, pendurhaka yang tidak putus asa dari rahmat Allah, terus selalu mengharap rahmat dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala, itu lebih disayang oleh Allah, lebih didekati oleh Allah daripada hamba yang ibadahnya rajin tapi banyak mengeluh, banyak berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wala tayasu min rauhillah. Allah berpesan dalam Al-Quran, janganlah kita semua selalu berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Terus berikhtiar, terus berusaha, terus bekerja. Insya Allah, Allah akan memberikan pertolongan, Allah akan memberikan kebahagiaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran fima amadu, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا الله وافعلوا الخير واجتنبوا عن السيئات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأجيبوا الله عباد الله لما دعاكم
وصلوا وسلموا على من به الله هداكم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين والتابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا غافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة